Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kas TV. Sahabatku semua, hari ini kita akan mengupdate, meliput tentang bagaimana pembuatan kebun mini yang kita bisa lakukan di lahan sempit di depan rumah untuk membantu penghijauan atau penyejukan agar menciptakan udara yang segar. Jadi kali ini kita coba review ya. Di sini sudah kita siapkan bahan-bahan sebelumnya, yaitu media, karena ini adalah syarat utama untuk melakukan penanaman anggur. Jadi bahan ini sangat penting yang nantinya tanaman itu tumbuh untuk melanjutkan kehidupannya. Di sini berbagai campuran yang sudah biasa saya sampaikan di video saya sebelumnya tentang bahannya apa saja. Dan sini sudah terbukti tumbuh kurang lebih berumur 2 bulan. Jadi maaf ya, mungkin di sini ada jemuran, tapi setidaknya masih kita bisa selipkan tanaman ini di sela-sela lahan yang mungkin masih bisa kita gunakan. Di sini sudah kurang lebih 2 bulan sudah terbentuk, karena sini sistem tralis dan sebelahnya ini sistem para-para yang akan nanti kita rembatkan di atas menjadi peneduh. Ini tralis double Y, ini jenis Jupiter seedless dari Rusia, sudah terbentuk ya. Ini hasil on road, karena on road rasanya juga lebih manis, lebih wangi dibandingkan hasil dari grafting ataupun samcuk, dan itu sudah saya buktikan. Namun tidak jauh perbedaannya, namun dari rasa dia lebih berbeda. Adapun sistem yang harus dilakukan yaitu penyiapan media tadi. Setelah itu kita siapkan bibit yang genjah, dan yang ketiga bagaimana kita menyuburkannya, dan terakhir kali yaitu tunggu waktunya, umur tanamnya, lalu proses perawatan dan persiapan pembungaan. Di sini saya coba jelaskan di media tanamnya dulu. Ini saya tutup agar tidak diceker ayam ya, dibongkar ayam, karena juga nanti akan membantu tingkat kelembapannya agar tetap lembab, karena sudah terbuka seperti ini dengan seng ataupun peneduh. Jadi bisa saja nanti di sini diceker-ceker ayam yang berakibat akarnya keluaran, patah atau kering, dan bisa membuat tanaman itu stres. Jadi agak dilindungi dengan penutup yang mungkin bisa kita dapatkan di sekeliling rumah kita. Sedangkan sistem para-para ini adalah jenis transpirasi, namun ada sedikit kesalahan, yaitu si pemiliknya membuang tunas-tunas yang tumbuh di ketiak. Seharusnya jangan dibuang dulu, cukup di axle break, diberhentikan. Axle break yaitu pemberhentian pucuk tunas yang tumbuh di ketiak daun itu agar tidak terus laju tumbuh, kurang lebih seperti ini. Diberhentikan saja ujungnya seperti ini, jangan dibuang, karena pembuangan ada masanya, ada waktunya, dimana itu harus kita pertahankan dan dimana harus kita buang. Namun di sini sudah dari awal sudah dibuang. Biasanya saya melakukan pembuangan di saat menjelang persiapan untuk dibuahkan, baru saya buang. Nah, mungkin dia melihat konten di mana yang mengajarkan itu dan dia coba untuk mempraktekannya. Ini bisa berefek batang itu kecil ataupun gepeng yang nantinya tidak sempurna. Namun bisa cara yang lain, harus diapakan, ditumbuhkan dengan doormat jika punya, untuk memecahkan batnya. Namun tidak boleh kita buahkan, cukup dihentikan jika tunasnya sudah keluar seperti ini. Setelah itu nanti kita rambatkan di atas, kita betul talinya ataupun kabelnya untuk perambatan cabang tersier. Di sini dibuat double gordon
dengan di sini single gordon, namun tralisnya double tersier namanya, ke kiri dan kanan huruf Y. Dan di samping sana ada, nanti kita coba shoot ya, kita ambil selain Jupiter dan Trans. Ini Jupiter dari Ukraina. Ada New Baikonur. Dan ini Ninel. Ninel yang di grafting. Dan itu New Baikonur dan Jupiter. Dan ini Ninel juga di grafting. Di sini akan ditanam juga, akan dirambatkan. Mungkin ini akan sistem teralis ataupun para-para. Nanti kita tengok konsepnya bagaimana. Jadi sahabatku, bahan-bahan ini dari baja ringan yang sudah dirakit. Jadi nggak mesti baru, kalaupun ada second baja ringannya di tempat-tempat loak ataupun tempat barang bekas, dibeli saja, tidak masalah. Kalau kurang indah nanti dicat sesuai kita mau warna apa tiang-tiang ini, bisa juga. Karena sistem peneduh ataupun kita pakai plastik UV yang menghindarkan air hujan turun terus, bisa menyebabkan jamur jika kita perawatannya tidak intensif. Dengan adanya plastik UV ini ataupun peneduh dengan seng ataupun bahan yang transparan, ini juga mencegah air hujan turun dan lebih maksimal dalam perawatannya, mengurangi dalam tahap perawatan biayanya. Jadi sahabatku semua, nanam anggur itu tidak sulit, terutama media tanam yang harus kita siapkan agar lebih subur. Kedua, bibit genja yang memang tanaman itu mudah dibuahkan. Sedangkan tahap ketiga yaitu bagaimana kita menyuburkannya. Setelah subur, jika sudah waktunya cukup umur, maka tanaman ini akan berbuah dengan cara kita beri pupuk perangsang yang bisa kita dapatkan di toko-toko dengan pupuk generatif MKP, KNO3 dan boron. Sedangkan untuk masa vegetatif seperti ini cukup NPK saja. Jika ada bahan-bahan POC yang akan membantu menetralkan dan pertahankan tanah tadi tetap subur. Jadi intinya semua itu dari awal niat. Jika ada niat, mudah-mudahan bisa terjadi dan tercapai. Terus berusaha, ayo nanam anggur, karena nanam anggur tidak sulit dan mudah dibuahkan, asal tahu cara-cara yang sudah kita siapkan dan saya informasikan, yaitu tingkat awal yaitu kesuburan tanah itu sendiri, bagaimana kita menciptakan atau membuat tanah itu subur dengan bahan organik berbagai campuran yang bisa kita dapatkan di sekeliling rumah kita. Yang kedua yaitu varietas yang benar-benar genjah, tahan terhadap penyakit, dan bagaimana caranya kita menyuburkannya, yaitu dengan merawat, menyiram, memupuk, dan memberikan penanganan tentang penyakit dan hamanya, yaitu pestisida dan fungisida. Terakhir yaitu tunggu tanaman ini berproses untuk mencapai umur, dan jika sudah siap umurnya pasti tanaman ini berbuah. Oke sahabatku, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini pemiliknya Pak Johar. Om Johar ini salah satu pengangguran pemula yang bersemangat dan mencoba keberuntungan di anggur. Kita doakan, kita bantu doa, semoga tanaman Pak Johar ini bisa tumbuh subur dan berbuah lebat. Mungkin itu saja, sampai di sini sahabatku semua. Terus beri dukungan dengan cara like, comment, dan share, dengan cara tekan tombol subscribe agar bisa mengikuti informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabatku semua diberi kesehatan dan kesehatan.
Sampai di sini, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.